Halo sahabat, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Palu Gada Global WSD. Dan tentunya pastinya di Renungan Pagi. Baik sahabat, pagi ini, pagi yang indah ini, tentunya Anda semangat. Dan kali ini saya ingin memberikan semangat Anda lebih berarti lagi, karena saya ingin membagikan suatu cerita atau ilustrasi. Suatu kali, seorang anak yang tinggal di luar negeri, pastinya di daerah Brooklyn, di daerah yang kumuh. Ini seorang anak berkulit hitam ini mempunyai seorang ayah, dan ayahnya mendidik dia dengan keras. Suatu kali ayahnya berkata kepada dia, "Nak," dia mengambil sebuah baju bekas dan dia memberitahu kepada anaknya, "Nak, tolong jual kaos ini. Tolong jual kaos bekas ini. Menurut kamu berapa harga kaos ini?" kata sang ayah. "Ya mungkin sekitar $1 ya," kata dia. "Oke, bisakah kamu jual $2 buat saya?" dia bilang gitu. Akhirnya sang anak berkata, "Baik ayah, saya akan mencobanya." Lalu dia turun dari rumahnya dan dia kemudian mencari-cari tempat. Dan setelah berapa jam akhirnya dia berhasil menjual kaos tersebut seharga $2. Dan dia kembali ke rumahnya dan menyerahkan uang tersebut kepada bapaknya dan dia berkata, "Ayah, saya berhasil menjual kaos ini seharga $2. Besoknya sang ayah kembali berkata kepada dia dan membawa sebuah kaos bekas lagi dan berkata kepada anaknya, "Nak, tolong jual kaos ini. Menurut kamu akan dapat berapa?" "Entahlah, mungkin sama," kata anaknya. "Mungkin paling tinggi $2-3. Sang ayah berkata, "Kamu bisa jual $20 untuk saya?" dia bilang. Sang anak mulai berpikir dan kemudian, "Oke, saya akan berusaha." Terus akhirnya dia ambil kaos atau pakaian bekas ini dan dia pergi keluar dari rumahnya dan dia mendapatkan satu ide. Kebetulan sahabat, dia bertemu dengan teman dia yang ahli menggambar, ahli melukis, dan dia minta temannya untuk melukis di baju tersebut karakter Disney, Mickey Mouse dan Donald Duck di situ, di kaos tersebut, sehingga kaos tersebut menjadi indah sekali, bagus sekali, menarik sekali. Dan kemudian dia datang kepada sekolah mewah di daerah tersebut dan dia menjualnya, dan dia berhasil menjual sebesar $25. Dia kembali dengan bahagianya, dia kembali kepada sang ayah dan berkata, "Ayah, lihatlah, saya sudah berhasil menjual kaos ini sebesar $25, lebih besar $5 daripada yang ayah ekspektasikan kepada saya menjual kaos ini." Sang ayah kemudian tersenyum, dan besoknya kembali sang ayah memberikan kepada dia sebuah pakaian bekas kembali sahabat. Lucu sekali. Lalu sang anak kemudian bingung lagi kan, ada apa nih? Ayah memberikan kepada saya kaos bekas lagi. Sang ayah berkata kemudian, "Nak, saya berikan kepada kamu kaos bekas lagi. Dapatkah kamu menjual kaos ini seharga $200? dia bilang. Sang anak mulai bengong, terkejut. $200 itu merupakan uang yang tidak sedikit sahabat. Dia tertegun sebentar, lalu dia kemudian tidak habis pikir. Dia ambil pakaian tersebut, diambil tantangan dari ayahnya tersebut. Dia keluar dari rumah dia, dan kemudian dia memiliki satu ide, karena kebetulan di tempat dia, di kota dia lahir, kebetulan kedatangan seorang aktris wanita yang sedang naik daun, papan atas, artis Hollywood sedang datang ke tempat daerah kotanya. Lalu ketika setelah selesai konferensi pers, artis tersebut dia menerobos masuk dan kemudian dia meminta tanda tangan daripada artis tersebut. Artis papan atas yang sedang booming, yang sedang naik daun, artis Hollywood tersebut, dia minta tanda tangannya. Dan sang artis tersebut dengan senang hati, karena anak kecil, dibubuhkan tanda tangan di atas kaos bekas tersebut. Lalu disampaikan di situ tanda tangannya dan juga pesan singkatnya, lalu diberikan kepada anak tersebut. Lalu sang anak mengucapkan terima kasih, tidak lupa, dan kemudian dia pergi. Lalu kemudian sahabat tahu dia menjualnya kepada seseorang. Lalu setelah beberapa saat dia pulang kembali ke rumahnya, dia sampaikan kepada bapaknya, "Bapak, lihat Bapak, kamu bilang kaos ini kamu minta untuk dijual seharga $200. Tapi apa yang telah saya lakukan, Pak?" Dia bilang, "Saya berhasil menjual kaos ini dengan harga $1.500, sahabat."
Anak ini berhasil menjual kaos tersebut dengan harga $1.500 yang harusnya diekspektasi oleh bapaknya adalah $200 untuk dimintakan dijual. Tetapi dia berhasil menjual dengan harga $1.500. Kemudian sang ayah mengatakan bahwa anaknya ini sungguh sangat hebat dan luar biasa. Dia memuji anaknya tersebut. Lalu tidak lupa dia berkata kepada anaknya, "Nak, tahu nggak maksud papa memberikan tantangan ini kepada kamu? Apa maksud semua ini?" Lalu sang anak dengan semangatnya dia berkata, "Tentu tahu ya," dia bilang. "Tentu saya tahu, Pak. Kalau maksudnya adalah kalau misalnya kita mau dan terus berusaha dan kita kerja keras, pasti ada jalannya. Pasti ada celahnya di mana kita bisa menemukan atau mendapatkan keinginan kita. Dan kita berhasil," dia bilang gitu. Sang ayah berkata, "Oke, nak, kamu tidak salah, kamu benar. Memang kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita mau, dan kita harus mencari sekuat-kuatnya, mendapatkan sebaik-baiknya apa yang kita mau dengan cara yang bermacam-macam, ya, dengan cara yang kreatif untuk mendapatkan apa yang kita mau." Seperti itu. Tidak salah, nak. Tapi yang apa yang Bapak maksudkan di sini adalah kaos ini adalah kaos usang yang mungkin harganya tidak mahal, mungkin $1 seperti yang kamu jual pertama, seharga $2. Tetapi kaos ini dengan kaos yang sama kamu bisa tingkatkan, kamu bisa naikkan harga daripada kaos ini sendiri. Kamu bisa tingkatkan menjadi $1.500 dengan kaos yang sama, kaos usang yang sama, tetapi kamu bisa tingkatkan dari yang $1 harganya menjadi $1.500. Sang anak tertegun, luar biasa memang. Dia bilang, kita manusia, mungkin kita boleh hidup di lingkungan kumuh, tetapi dengan usaha dan kerja keras, lingkungan tidak menyebabkan kamu bernilai rendah, tapi kamu bisa meningkatkan, kamu punya kualitas hidup, kamu bisa meningkatkan harga kamu, kamu bisa meningkatkan kualitas kamu, sehingga kamu bisa dapat bernilai tinggi, kamu dapat bernilai luar biasa di masyarakat atau dimanapun kamu berada. Sang anak menerima pesan tersebut dengan sangat bahagia, dan dia camkan kepada dalam pikirannya. Dan kemudian Anda tahu, sahabat tahu, 20 tahun kemudian, dengan kerja kerasnya dan semangatnya, serta di nasihat yang sudah diberikan papanya, dia tanamkan di dalam pikirannya selama ini, kerja keras yang dia lakukan, akhirnya dia boleh menjadi suatu legenda. Dia menjadi suatu atlet ternama. Anda tahu siapa? Sahabat tahu siapa? Dia adalah Michael Jordan. Dia adalah seorang pebasket profesional yang bernilai sangat besar pada masanya, dan dia menjadi seorang legenda pebasket nasional pada zamannya. Dan dia dapatkan semua itu melalui kerja keras tentunya, dan juga pesan yang diberikan kepada bapaknya, di mana kita, apapun kita, sekecil apapun kita bisa memoles diri kita untuk menjadi berharga. Bagaimana cara memolesnya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bekerja keras menempa diri kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Disitulah seorang manusia berharga. Seorang Michael Jordan boleh dipandang di mata dunia sebagai pebasket legendaris yang pernah ada, yang terbaik. Dia meningkatkan kualitas hidupnya. Sahabat, ilustrasi ini kiranya boleh memberikan kepada kita suatu inspirasi bagaimana kita setiap harinya boleh mengasah kemampuan kita dan juga menempa diri kita untuk menjadi manusia yang bernilai lebih, bernilai bagi masyarakat sekitar kita, keluarga kita, menjadi manusia yang mempunyai tujuan, menjadi manusia yang penuh dengan makna, menjadi manusia yang mempunyai segudang impian dan yakin bahwa impian tersebut dapat diraih. Sahabat, semoga ilustrasi ini menginspirasi sahabat. Baik sahabat,
Terima kasih, sekian ilustrasi dari saya. Kita berjumpa lagi di vlog berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Karena subscribe dan like dan juga komen yang Anda berikan memberikan motivasi kepada kami, mensupport kami untuk dapat memberikan konten-konten yang luar biasa lainnya yang memberikan semangat setiap harinya kepada Anda pastinya. Baik sahabat, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam.